Jumat pagi, TNI Angkatan Laut baru saja menerima kapal perang baru jenis kapal cepat rudal yaitu KRI Belati. Sebelumnya, pada Agustus lalu, TNI AL menerima kapal fregat KRI Brawijaya buatan Italia. Kapal ini menjadi kapal perang terbesar dan tercanggih se-Asia Tenggara. Sejak September 2024 hingga Oktober 2025, TNI AL telah menerima setidaknya 7 kapal perang baru, mulai dari kapal fregat, kapal cepat rudal, hingga kapal patroli. Selain kapal yang sudah masuk ke dalam armada Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut juga masih akan terus mengembangkan kekuatannya. Seperti misalnya nanti adanya pengadaan dari kapal fregat Merah Putih dari PT PAL, kemudian juga ada kapal fregat dari Italia, kapal selam, dan lain sebagainya. Total yang sudah terkontrak sampai sejauh ini ada sekitar 14 kapal yang akan memperkuat TNI Angkatan Laut dalam waktu dekat. Nah, pertanyaannya, untuk apakah pembangunan Angkatan Laut yang cukup masif dalam beberapa waktu terakhir dan kedepannya nanti ini? Kepala Staf Angkatan Laut mengakui penambahan armada tempur ini bukan hanya modernisasi tapi juga untuk menambah kekuatan. Ia juga menyebutkan cita-cita TNI Angkatan Laut adalah menjadi Blue Water Navy, yaitu angkatan laut modern yang mampu bertempur ke seluruh penjuru dunia. Meski demikian, langkah menuju Blue Water Navy masih jauh. Sebab dari kebutuhan sebanyak sekitar 300 kapal perang, saat ini TNI AL baru memiliki sekitar 160 kapal saja. Kita harapannya bisa menjadi Green Water Navy dulu sebelum menjadi Blue Water Navy. Ya, dengan adanya kapal induk, kita mungkin bisa menjadi Blue Water Navy, tapi bukan untuk invasi, untuk melaksanakan kegiatan diplomasi yang sifatnya goodwill, port visit, misalnya OMSP, bantuan kemanusiaan, dan itu sangat berfungsi dan bermanfaat. Perkuatan armada tempur juga diperlukan di tengah kondisi geopolitik yang semakin panas. Menurut pengamat pertahanan dari Indonesia Strategic Defense Studies, pemerintah memang tampak mempersiapkan skenario terburuk jika pecah perang. Ini terlihat dari pengembangan kekuatan armada laut dan udara Indonesia. Karena kalau misalnya ada konflik antara Cina dan Amerika itu regionalnya pasti main. Australia akan pro Amerika, Filipina akan pro Amerika. Jadi resiko terbesar Indonesia itu adalah terjadi blokade laut. Kalau sampai laut kita diblokade, negara kita kayak dipisah-pisah kan, itu kan berbahaya untuk jalur logistik. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan para pembuat strategi Indonesia dan sepertinya Pak Prabowo udah berpikir ke situ. Namun demikian, pembelian persenjataan juga harus mencakup sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah daur hidup serta interoperabilitas antar persenjataan. Sedapat mungkin, hindari membeli senjata bekas yang usianya sudah sangat tua. Ini secara pembangunan kekuatan itu sebenarnya malah bisa jadi bisa membebani operasional dan pemeliharaan dan perawatan. Serta yang menjadi masalah kalau tadi disebutkan bahwa ada banyak negara asal dari sumber ini, dan yang paling bahaya kan juga komunikasi dan interoperabilitas. Nah, itu kan dari sisi operasional akan menjadi masalah. Di tengah kondisi geopolitik yang memanas, memang tidak ada jalan lain selain bersiap diri. Seperti kata pepatah, jika ingin damai, maka harus siap perang. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.